Halo teman dan sahabat trader, gimana kabar trading Anda so far? Selama ini maksud saya, ya. Jadi pada kesempatan yang sangat spesial ini, saya akan membicarakan sesuatu yang spesial tentunya. Yaitu hari ini saya mau khusus bicara tentang bikin trading plan atau perencanaan trading khusus sebuah komoditi yang sangat diminati oleh para trader, baik yang pemula maupun yang sudah senior, yang sudah lama di dalam dunia trading. Apa itu? Yaitu oil, minyak teman-teman, minyak dunia. Karena ini sangat menarik dan sangat penting, teman-teman. Bagi teman-teman yang pertama kali datang ke channel saya ini, tolong di subscribe, klik loncengnya, silakan bertanya di komentar. Ada waktu saya pasti menjawabnya. Kenapa harus demikian? Karena supaya teman-teman akan terus mendapatkan video-video update saya itu hampir setiap hari ada video baru. Baik membicara tentang edukasi di dalam hal analisa maupun di dalam konsep-konsep trading yang ada. Oke, teman-teman, sudah di-subscribe, sudah klik loncengnya, dan silakan tonton video ini sampai tuntas supaya teman-teman nggak dapatkan sesuatu secara tanggung-tanggung, karena itu sangat berbahaya. Oke, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Apa yang spesial dari oil ini? Kita tahu komoditi oil ini adalah tentang terutama minyak dunia. Ini kita tahu semakin hari tentu semakin berkurang. Kenapa? Karena minyak ini pasti makin lama makin habis secara dunia loh ya teman-teman ya. Nah, kita tahu ada banyak gejolak-gejolak yang sangat mempengaruhi fluktuasi minyak itu sendiri atau oil. Oke teman-teman. Nah, kenapa hari ini saya sengaja pakai topi teman-teman ya? Bukan supaya keren-kerenan. Saya mau kasih tahu bahwa dunia oil itu adalah dunia panas. Baik secara pergerakan harganya juga panas. Kalau kita turun ke lapangan pemboran juga pasti panas ya teman-teman ya. Oke, jadi saya ini pakai topi ya. Oke, jadi supaya teman-teman ada tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menarik terutama. Oke. Sekarang begini teman-teman. Berbicara oil di dalam hal trading terutama, ini menarik. Teman-teman, kalau kita terjun langsung di dalam dunia trading oil, ada beberapa hal terutama untuk pemula ataupun untuk yang sudah lama tidak begitu menyukai metodenya seperti ini. Teman-teman, sebagian besar broker itu kadang-kadang tidak menyediakan kita melakukan trading oil itu secara harga on the spot, apa adanya maksudnya. Tetapi seringkali para broker itu mengambil sistem kita beli atau jual berdasarkan kontrak futuresnya. Ini yang seringkali terutama pemula kalau tidak tahu bisa terkejut. Tahu-tahu harga masih belum ditutup, kok tahu-tahu bisa ditutup oleh broker gitu. Apalagi tutupnya kalau waktu profit tidak apa-apa, tapi kalau loss, ini mereka bisa marah-marah, salah pengertian. Mereka bilang brokernya curang lah, apalah begitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang jadi persoalan selama ini. Sebagian besar broker memang selalu menyediakan futures daripada on the spotnya. Oke, namun kita bisa melakukannya dengan tidak perlu pakai futures. Kenapa futures tahu-tahu broker tutup? Karena ada expirednya teman-teman. Ada kadaluarsanya ya. Itu oil itu ada kalau nggak salah itu, kalau saya nggak lupa itu dari sebulan, 3 bulan. Nah, jadi mereka ada waktu-waktu seperti itu. Sehingga teman-teman ada posisi itu, apalagi posisi rugi. Teman tidak sadar kan, tahu-tahu teman nggak perhatikan. Tahu-tahu misalnya besok apa itu expired, tahu-tahu bangun pagi tahu-tahu sudah ditutupnya. Oke. Nah, namun kita bisa melakukan mentrading oil tapi dengan metode lain yang tidak terpengaruh dengan expired date. Bagaimana caranya? Teman-teman, ini rahasianya. Ini perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Teman-teman mau trading oil,
dengan resiko yang jauh lebih terkontrol, yang lebih stabil sebagaimana trading forex di pair-pair yang ada. Namun sebetulnya konsep kita itu mengacu kepada oil atau minyak, teman-teman. Bagaimana? Yaitu teman-teman harus ambil salah satu negara yang mentradingkan mata uangnya yang berdasarkan gerakan oil di dalam negara itu adalah Kanada. Apa teman-teman? Kanada. Jadi teman-teman kalau mentrading Kanada dolar itu sama dengan teman-teman melakukannya berdasarkan gerakan harga oil. Kenapa bisa demikian? Kita tahu bahwa di dalam mata uang yang ditradingkan secara global adalah Kanada itu merupakan negara salah satu pengekspor minyak cukup besar. Sehingga harga Canadian dollar itu atau dolar Kanada atau mata uang negara Kanada itu sangat dipengaruhi oleh gerakan harga oil dunia. Nah, teman-teman bisa lihat nanti saya akan tunjukkan sekilas nanti ya setelah ini ya. Maka teman-teman nonton sampai tuntas. Misalnya begini teman-teman. Karena dia merupakan penghasil minyak, pengekspor minyak cukup besar dalam negara itu, maka ketika harga oil itu atau minyak itu naik, maka apa yang terjadi? Mata uangnya otomatis ikut naik, ikut bagus teman-teman ya. Nah, demikian juga teman-teman, ketika oilnya turun, maka apa yang terjadi? Harga Kanada akan turun. Nah, sehingga kita bisa pasangkan, dia kan pasangannya dengan pair lain atau US dollar. Nah, kita pasangkan supaya lebih mendekati harga gerakan oil, maka kita cari pasangan khusus USD Kanada. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika harga minyak naik, Kanada menguat, maka pair daripada USD Kanada akan turun kan? Karena Kanada lebih kuat daripada US. Apalagi ini sangat menarik teman-teman ya. Kan harga oil juga diukur dengan harga US dollar kan? Nah, sehingga ini adalah pasangan yang hampir mirip dengan di oil. Nah, sehingga kalau kita kesulitan trading di oil, maka kita tinggal alihkan ke pair USD Canadian. Oke, ingat ya. Kalau harga oilnya naik, maka pasangan pair USD Canadian akan turun karena Kanada lebih kuat daripada US. Demikian juga ketika harga minyak turun, maka USD Kanada akan naik karena US lebih menguat daripada minyak atau daripada Kanada. Oke, teman-teman, hal yang menarik kali ini adalah saya akan memberikan analisa secara live market untuk 1 minggu ke depan, dan setiap awal minggu itu Senin atau paling lama Selasa, saya sudah akan memberikan analisa untuk bikin perencanaan trading kita 1 minggu ke depan, khusus untuk pasangan USD Kanada yang tentu berdasarkan harga gerakan harga oil atau minyak teman-teman. Sehingga teman-teman bisa dari situ teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang sangat menarik untuk gerakan harga 1 minggu terhadap oil atau USD Kanada kalau kita tidak mau langsung trading ke oil ya teman-teman ya. Jadi sehingga oil korelasinya dengan pasangan pair USD Kanada itu hampir di atas 80% mirip. Jadi mari kita lebih bagus kita alihkan saja trading kita daripada oil itu pusing-pusing memperhatikan expirednya, date-nya. Kadang-kadang kontraknya itu bisa lebih mahal daripada harga on the spot teman-teman ya. Teman-teman masih ingat kemarin itu ada persoalan yang kontraknya bisa sampai minus harganya, padahal kita tahu harga minyak dunia secara on the spot nggak mungkin minus. Itu yang menyebabkan banyak orang kena call margin dan mengalami kerugian besar. Karena baru sejarah terjadi di kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ya, ketika harga oil itu seolah-olah tidak laku begitulah ya, kontraknya sampai jadi minus. Tapi kan secara on the spot tidak mungkin minus. Oke, daripada kita hal-hal begitu, mari kita alihkan ke pair USD Canadian, itu hampir mirip dengan kita mentradingkan oil. Keuntungannya sama, gerakannya bahkan sering lebih fluktuatif, lebih besar gerakan nilainya daripada nilai oil itu sendiri.
Oke teman-teman, hal yang menarik adalah saya akan membuat analisa secara market live. Ya, setiap Senin atau Selasa kan berarti market sudah open itu ya. Jadi kalau tidak Senin, maka Selasa malam paling lambat saya sudah akan launching setiap minggunya untuk membuat analisa-analisa dengan pasar dalam keadaan jalan maksudnya. Jadi open market, live market, sehingga teman-teman betul-betul mendapatkan real price atau harga yang real. Jadi bukan ketika harga lagi berhenti kita memberikan analisa, tetapi justru kita akan melakukan analisa secara market dalam keadaan berjalan, sehingga kita mendapatkan harga-harga secara real. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengikutinya. Nah teman-teman, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa ini adalah disclaimer. Tentu ini teman-teman jangan terima mentah-mentah 100% apa yang saya lakukan analisa. Saya lakukan analisa, teman-teman lakukan analisa ulang dan sambil berpikir analisa saya ini masuk akal apa tidak. Jadi metode apa yang saya lakukan? Saya akan melakukan metode analisa berdasarkan analisa teknikal yang saya sharingkan atau saya ajarkan di dalam video-video dalam channel saya, yaitu Matias Putra. Nanti teman-teman bisa klik di sebelah kiri dari teman-teman, lihat sebelah kanan ada angka I. Teman-teman bisa dapatkan teknik-teknik analisa saya di situ. Itu yang akan saya pakai supaya kita belajar analisa secara live market khusus untuk USD Kanada ya. Kemudian atau teman-teman lihat di akhir daripada video saya ini, nanti akan muncul video-video yang mendukung video ini. Atau teman-teman mau belajar secara komprehensif, teman-teman bisa melakukannya dengan teman-teman? Ya, bisa pelajari semua video-video di dalam channel saya, Matias Putra ini. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum saya lupa, teman-teman tentu kalau pemula jangan langsung melakukan secara real money. Teman-teman harus belajar memakai akun-akun demo dulu. Akun latihan. Jadi broker akan kasih teman-teman uang uang demo lah ya, uang ya, bukan uang palsu, supaya teman-teman bisa melakukan uang virtual ini. Teman-teman latihan dulu, kalau sudah bisa profit konsisten, baru teman-teman alihkan ke uang yang sungguh atau real account ya. Jadi saya referensikan, dan menurut saya ini sangat simpel, gampang, pelayanannya cukup bagus dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa memakai akun demo latihan atau akun real dengan MRG dari Trader Family. Nanti linknya itu akan saya kasih ya, teman-teman tidak usah susah-susah. Linknya akan saya kasih di deskripsi setelah video ini. Setelah selesai nonton, teman-teman cek di deskripsi video ini, ada link yang saya kasih. Teman-teman tinggal klik link di situ, lalu teman-teman tinggal daftar. Sangat simpel. Ada kesulitan, teman-teman bisa chatting di komen. Jadi saya akan membantu teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman di situ juga, di dalam link itu nanti ketika teman masuk, di situ juga ada admin yang bisa teman-teman konsultasi sampai jam 12 malam. Oke. Jadi jangan khawatir ya. Yang terpenting adalah teman-teman harus bisa mengerti cara melakukan analisa dan cara melakukan trading oil yang kita alihkan ke dalam pasangan per USD Kanada dulu. Oke teman-teman, mari sekarang kita langsung memberikan analisa untuk 1 minggu ke depan gerakan harga USD Kanada secara live market. Mari kita langsung menuju ke chart laptop teman-teman. Oke? Saksikan berikut ini. Halo guys, kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra juga ya. Kita akan secara rutin seperti biasa, kita akan mengadakan analisa untuk oil minggu ini secara live market. Oke teman-teman, kita seperti biasa, teman-teman yang pemula jangan langsung melakukan di
real. Oke, karena ini trading sangat berbahaya. Jadi kita di deskripsi sini nanti kita ada sediakan link untuk teman-teman boleh membuka akun secara demo. Kita kasih akun demo itu antara 5.000 sampai 10.000 sampai 100.000 ya. Jadi, dan bagi teman-teman yang sudah merasa pengalaman dan mau trading secara real juga bisa buka akun di situ. Ini sebuah broker yang sangat ramah, sangat aman, dan bisa melayani kita 24 jam, tarik dana 24 jam, dan berbahasa Indonesia. Bisa pakai bank lokal. Ada pilihan mau fixed rate atau floating rate. Fixed rate itu artinya kalau teman-teman mau patok dolar 10.000 begitu ya. Oke. Kemudian apalagi teman-teman? Jadi bagi teman-teman yang mau belajar price action secara advance, teman-teman juga bisa menghubungi saya. Kita setiap bulan ada kelas, baik kelas lewat online maupun kelas lewat offline. Jadi kita kelasnya sifatnya semi privat. Silakan teman-teman juga lihat di deskripsi atau di website, ada di deskripsi juga, yaitu www.belajarforexpro.net ya. Dan teman-teman bisa kontak saya di sana. Oke, teman-teman tentu jangan lupa pemain pendatang baru subscribe ya, untuk dapatkan edukasi-edukasi setiap hari secara baru dalam hal analisa teknikal maupun pengetahuan lain dalam dunia trading dan digital. Baik, sekarang kita akan memulai oil. Kita akan melihat oil di dalam minggu ini seperti apa. Kali ini saya akan memakai dua alat untuk menganalisa pergerakan oil dalam minggu ini yang akan kita korelasi dengan USD Kanada ya, atau USD CAD. Kita memakai moving average ya. Kita hidupin dulu moving average ya, MA. Kita lihat mana dia. Ini dia. Ya udah, kita langsung eksponensial saja ya. Tuh 2. Kemudian kita cari, kita akan gabungkan moving average dengan MACD. Mana? Ini dia. Kita akan menggabungkan strategi antara moving average atau MA dan MACD ya. Oke. Dan kita setting. Kita akan memakai MA 8. 8 kita kasih warna merah biar enak lihatnya. Itu merah. Oke ya. Kemudian yang kedua, kita akan pakai EMA warna ini ya. Warna tetap biru saja. Kita tinggal ini 21. Kenapa MA8? Kenapa MA21 teman-teman? Karena ini bukan sembarang angka. Ini adalah angka Fibonacci teman-teman ya. Oke. Baik, sekarang kita akan melihat oil. Dan MACD di bawah ini adalah seperti demikian. Teman-teman kalau mau tahu gimana MACD, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Teman-teman cek aja dalam channel ini tentang MACD. Nanti secara detailnya di situ saya sudah jelasin. Secara MA di situ saya juga secara detail sudah jelasin. Oke, kita sekarang langsung saja melihat perkembangan dalam minggu ini seperti apa. Dalam minggu ya, 1 minggu ke depan ini, oke. Pergerakan oil seperti apa. Teman-teman, kita tahu bahwa election atau pemilu di Amerika Serikat sudah usai dan sudah
dipastikan bahwa Joe Biden akan menang. Oke, ini dan memang sekarang masih ada sedikit masalah di sana ya, masih yang kalah biasalah ya, gengsi kali ya. Masih ada ini pergerakan-pergerakan kecil, protes-protes lah ya. Oke, kita akan melihat bahwa kalau kita melihat ini, kita lihat dari daily, teman-teman ya. Kalau kita lihat daily, kita selalu memulai dari daily untuk mulai pergerakan hariannya. Teman-teman, kalau kita lihat daily berdasarkan moving average ini memang dia ada di bawah harga yang terakhir ini. Ya, secara tren dia downtrend. Secara tren dan downtrend karena dia masih ada di bawah moving average. Berapa ini yang biru ini 21, dan dia lagi sepanjang minggu kemarin dia lagi downtrend, tetapi ini dia lagi hari ini dia mencoba untuk bergerak naik untuk oil ya. Ini WTI crude oil ini dia mencoba untuk naik. Nah, kita tidak tahu apakah dia berhasil apa enggak menembus atau membreak ini moving average. Kemudian kita lihat MACD-nya bagaimana. MACD juga cenderung menyatakan harga ini oil akan naik. Oke, untuk berusaha naik secara MACD ya. Kita melihat ini histogramnya mulai makin jauh meninggalkan ini. Ini sebenarnya juga garis MA sebetulnya ya. Ada dua ini ya, dua garis merah dan biru. Oke, jadi dia lihat makin menuju, makin jauh meninggalkan ini, dan dia mencoba histograma mencoba untuk naik menjadi apa ini? Untuk ke plus ya. Ini kan minus, dia akan menuju ke plus. Ke plus berarti dia akan cenderung naik. Oke. Karena ini oil mencenderung untuk bergerak naik. Lalu kita lihat sekarang kita akan lihat korelasinya ya. Kalau oil cenderung naik, maka USD CAD cenderung turun karena dia lawan terbalik ya, karena Kanada itu oil adalah perwakilan Kanadanya ya. Kita lihat sekarang. Kita tradingnya tidak di sini karena di sini ada beberapa kesulitan biasanya dari teman-teman broker karena broker cenderung menyediakan futures. Nah, lebih bagus kita ke Kanadanya. Oke ya, kita ke USD CAD. Ini dia. Oke, kita lihat betul ya teman-teman. Nah, ini cenderung turun kan, karena oil cenderung naik maka UCAD cenderung turun. Kita lihat ini korelasinya hampir mirip sekali ya. Nah, oke. Nih, jadi kalau kita melihat UCAD ya. Oh ya, saya mau kasih review sedikit. Minggu lalu kan kita sell di wilayah sini ya. Kita lihat hasil minggu kemarin tuh berapa sih? Ternyata dia turun betul sampai kan Jumat kemarin, berarti di sini ya. Berarti kemarin kita mendapatkan 287 pip. Jadi kalau teman-teman satu lot ya dapatnya berapa? 2.800-an dolar ya. Berarti 3-40-an juta ya seminggu ya. Menarik ya untuk oil ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat lagi nih. Itu hasil minggu kemarin. Jadi kita melihat untuk minggu ini bagaimana. Oke. Kalau kita melihat daily, secara moving average turun. Tadi oil naik, berarti klop ya teman-teman. Lalu kita melihat MACD-nya juga cenderung turun. Tuh ya, ini histogram makin gede ke bawah, dan dia sudah menutupin apa ini? MA yang merah ini ya. Dia sudah menutupin, jadi cenderung kita melihat turun. Oke. Kalau begitu, maka kita patokan untuk sell US. Betul ya. Sekarang sell kita tidak di sini, kita supaya mempersempit atau memperkecil ruang entry kita, maka kita ke H4.
Oke. Teman-teman, kita lihat ini adalah H4. Kita melihat ini H4 ya. Coba H4 ada di mana? Oke. Posisinya kita harus sell di mana? Oke. Nah, oke. Kalau teman-teman mau agresif, teman-teman H4 boleh sekarang langsung sell. Teman-teman boleh langsung sell di harga berapa sekarang? 1312. Boleh instant sell dengan stop lossnya teman-teman ambil di stop lossnya di sini di 131.30995. Artinya kalau teman-teman salah, risikonya terbatasin. Oke. Nah, teman-teman boleh sell sekarang, atau kita kedua mau pending sell juga boleh. Kita mau tawar limit, maka di sekitar dimana kita stop loss kita boleh sell di wilayah di sini dengan stop loss kita di sini. Pertanyaannya, targetnya di mana? Teman-teman biasanya untuk mengamankan profit, target pertama itu satu-satu kita ambil ya, kita ambil sebagian, kemudian target selanjutnya teman-teman boleh target di sekitar, oke ya, kita lihat daily-nya ada di mana. Oke. Jadi target selanjutnya teman-teman boleh di sini ya. Target 2-nya di berapa? 1.29530. Oke. Lalu kita perkecil lagi, misalnya kita mau lihat ini skenario pertama ya. Kita boleh ke H1. Skenario pertama, kalau kita ke H1, pertama kita boleh di situ. Atau kalau kita nggak mau langsung masuk, kita boleh sekarang masuk di wilayah di sini dengan stop lossnya di sini. Target pertama 11, target keduanya tetap di sini, ya. Oke. Nah,